Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah dan kebaikan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2 Injil Matius pasal 12 ayat 20. Demikianlah sabda Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Tema renungan saat ini adalah kasih yang tidak mematahkan harapan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa memperlakukan sesuatu berdasarkan fungsinya. Ketika menyalakan lilin dan melihat sumbu yang terlalu panjang menghasilkan asap hitam, kita segera memotongnya agar nyala api kembali normal. Saat membersihkan rumah dengan kemoceng dan menemukan bulu-bulu yang terkulai, kita tidak ragu untuk mematahkannya demi tampilan yang lebih rapi. Barang yang rusak, usang atau tidak lagi berfungsi seringkali kita singkirkan dan digantikan dengan yang baru. Cara berpikir seperti ini juga sering diterapkan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Di tengah persaingan yang ketat, mereka yang dianggap kurang produktif atau gagal memenuhi standar seringkali tersisih. Nilai seseorang diukur dari prestasi, kekuatan, dan keberhasilannya. Jika Tuhan memperlakukan manusia dengan standar yang sama, maka tidak ada seorang pun yang layak bertahan, sebab kita semua pernah gagal, jatuh, dan berdosa. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Allah tidak bekerja dengan cara seperti manusia. Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya untuk menyatakan hati Allah yang penuh belas kasih. Ia tidak mematahkan bulu yang terkulai dan tidak memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Bulu yang terkulai melambangkan hidup yang rapuh, hampir patah oleh beban penderitaan. Sumbu yang pudar menggambarkan iman yang nyaris padam karena kekecewaan dan keputusasaan. Justru dalam kondisi seperti itulah Tuhan hadir dengan kasih-Nya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah penggenapan nubuat itu. Ia datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi bagi seluruh umat manusia, bagi mereka yang terluka, tersingkir dan kehilangan harapan. Seperti bangsa Israel dalam pembuangan, kita pun sering mengalami kegagalan dan penderitaan. Ada masa-masa ketika kita merasa tidak berguna, lelah berjuang, dan ingin menyerah. Namun Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia setia menyertai, memulihkan, dan menyalakan kembali api harapan dalam hidup kita. Karena itu, ketika hidup terasa berat dan iman terasa lemah, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya dengan hati yang berserah. Pandanglah Dia yang setia, menopang hidup kita. Dalam tangannya buluh yang terkulai akan ditegakkan dan sumbu yang pudar akan kembali menyala. Mari kita
berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah mematahkan kami yang rapuh. Engkau setia menyertai kami di tengah penderitaan dan kesesakan. Ajarilah kami untuk tetap berharap dan setia kepadamu dalam segala keadaan hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami ini, sehingga senantiasa Tuhan berikan kemakmuran dan kesejahteraan, karena banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami penderitaan karena musibah. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kekuatan dan kesabaran. Kiranya Tuhan memberikan kepercayaan dan pengharapan kepada mereka untuk senantiasa percaya kepada pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan membimbing mereka agar mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit karena lemah fisik. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.